Minasan konnichiwa, Musukashi Nogoro Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali materi Minano Nihongo 2, di mana kita sudah memasuki bab yang ke-36. Di bab ini kita akan mempelajari ada 3 hal. Yang pertama, pola kalimat yoni, kemudian yoni narimas, satu lagi yoni shimas. Ini ketiganya mirip ya, sama-sama ada yoninya, tapi artinya beda. Kalau yoni bisa diartikan supaya, kemudian yoni narimas menjadi bisa, satu lagi yoni shimas, saya usahakan. Ini karena bentuknya mirip, jadi teman-teman harus perhatikan dengan baik, jangan sampai tertukar. Karena artinya jauh berbeda. Baik, kalau begitu langsung aja kita masuk ke bagian bungkei atau pola kalimat yang pertama, yaitu nani-nani yoni. Dalam bahasa Indonesia, pola kalimat ini bisa diartikan supaya. Cara penggunaannya hanya dengan kata kerja saja. Pertama dengan kata kerja bentuk kamus atau kata kerja bentuk potensial, dan juga kata kerja bentuk negatif. Diikuti dengan yoni di belakangnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Hayaku oyogeru yoni mainichi renshū shiteimasu. Oyogeru bisa berenang, oyogeru yoni supaya bisa berenang. Jadi gampang ya menerjemahkannya. Hayaku oyogeru yoni supaya bisa berenang dengan cepat. Mainichi renshū shiteimasu. Setiap hari saya berlatih. Ini saya yakin teman-teman pasti bisa untuk membuat kalimat yang mirip seperti ini. Misalnya, supaya bisa makan, taberareru yoni. Supaya bisa pergi, ikeru yoni. Supaya bisa membaca, yomeru yoni. Jadi tinggal pasangin aja kata kerja bentuk kamus atau potensial dengan yoni di belakangnya. Kalau misalnya bentuk negatif, ya tinggal diubah aja. Misalnya, supaya tidak makan, tabenai yoni. Supaya tidak membaca, yomanai yoni. Supaya tidak lupa, wasurenai yoni. Jadi kata kerjanya diubah ke bentuk negatif, diikuti yoni. Ada sedikit catatan di sini. Seringnya memang pola yoni di sini digunakan dengan kata kerja bentuk potensial. Tapi tidak selalu seperti itu. Contoh yang bukan potensial misalnya kaze ga naoru yoni. Naoru itu kan sembuh. Jadi supaya kazenya sembuh. Kaze ga hayaku naoru yoni kusuri o nondeimasu. Jadi kata kerjanya tidak harus potensial. Kalau memang mau bilang bisa, ya tinggal diubah aja ke bentuk potensial. Kita lanjut, pola kalimat yang kedua. Nani-nani yoni narimasu. Pola ini digunakan untuk menyatakan adanya perubahan dari tidak bisa menjadi bisa. Cara penggunanya hanya dengan kata kerja saja, bisa bentuk kamus dan juga bentuk potensial. Diikuti yoni narimasu. Contoh kalimatnya seperti ini. Yatto jitensha ni noreru yoni narimashita. Noreru bisa naik. Noreru yoni narimashita artinya menjadi bisa naik. Yatto jitensha ni noreru yoni narimashita. Akhirnya saya bisa naik sepeda. Perubahan yang dimaksud di sini, sebelumnya dia nggak bisa naik sepeda, terus sekarang bisa. Itu artinya noreru yoni narimashita. Kalau dalam bahasa Indonesia, di percakapan sehari-hari, mungkin kita nggak akan bilang menjadi bisa. Biasanya kita cuma bilang, akhirnya saya sudah bisa naik sepeda. Pakai kata sudah. Sudah bisa naik sepeda. Kalau di bahasa Jepang harus pakai yoni naru. Jadi nggak sama ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang. Kalau mau bilang saya sudah bisa makan sushi, tidak bisa hanya dengan menggunakan mo diikuti bentuk lampau saja. Mo sushi ga taberaremashita. Itu salah. Yang benar menggunakan pola ini. Sushi ga taberareru yoni narimashita. Kemudian kalau misalnya kalimat ini dibuat dalam bentuk pertanyaan, menjadi jitensha ni noreru yoni narimashita ka? Artinya, apakah kamu sudah bisa naik sepeda? Kalau di bahasa Indonesia, nggak perlu kata menjadi. Karena jadi aneh. Misalnya, apakah kamu sudah menjadi bisa naik sepeda? Kita kan biasanya nggak nanya kayak gitu. Jadi, perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang di sini harus teman-teman perhatikan. Terutama ketika menerjemahkan atau membuat kalimat. Kemudian ada sedikit catatan di sini mengenai penggunaan yoni narimasu. Pola ini memang sering digunakan dengan kata kerja bentuk potensial. Sama dengan yoni yang pertama tadi. Tapi dia juga bisa dengan kata kerja bentuk kamus. Misalnya, Nihongo ga wakaru yoni narimashita. Artinya, saya sudah mengerti bahasa Jepang. Atau mau pakai jadi juga boleh. Saya menjadi mengerti bahasa Jepang. Sebelumnya tidak mengerti, sekarang jadi mengerti. Wakaru yoni narimashita. Oh ya, pola kalimat ini dia memang sering digunakan dalam bentuk lampau ya. Nani-nani yoni narimashita. Tapi tidak harus selalu lampau, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya menyatakan hal yang tidak lampau, tentunya jadi yoni narimas.
Misalnya, mainichi renshu sureba hanaseru you ni narimasu. Kalau kamu berlatih tiap hari, nanti akan bisa ngomong. Nah, ini kan belum terjadi. Jadi harus pakai bentuk biasa. Kalau dia sudah bisa ngomong, hanaseru you ni narimashita. Jadi tergantung kebutuhan saja. Baik, kita lanjut. Pola kalimat yang ketiga. Nani-nani you ni shimasu. Dalam bahasa Indonesia, pola kalimat ini bisa diartikan saya usahakan. Cara penggunanya hanya dengan kata kerja saja, bentuk kamus atau bentuk nai. Diikuti you ni shimasu. Kalau ini tidak dipakai dengan potensial, hanya bentuk kamus biasa aja. Contoh kalimatnya seperti ini. Mainichi nikki o kaku you ni shite imasu. Kaku menulis, kaku you ni shite imasu artinya jadi saya usahakan untuk menulis. Jadi setiap hari saya usahakan untuk menulis buku harian. Nikki o kaku you ni shite imasu. Ini karena bentuk rutinitas, jadi belakangnya teimasu. Kalau misalnya bukan menyatakan rutinitas, ya you ni shimasu. Atau kalau hal yang lampau, you ni shimashita. Ini kalau misalnya digunakan dalam bentuk negatif, tinggal ubah aja kata kerjanya. Misalnya saya usahakan untuk tidak merokok, tabako o suwanai you ni shite imasu. Saya usahakan untuk tidak makan, tabenai you ni shite imasu. Jadi tinggal menyesuaikan saja dengan kebutuhan. Baik, itu dia 3 pola kalimat yang ada di bab ke-36 ini mengenai penggunaan you ni, kemudian you ni narimasu, dan juga you ni shimasu. Berikutnya kita masuk ke bagian reibung atau contoh kalimat dalam percakapan sehari-hari. Dimulai dari kalimat yang pertama. Sore wa denshi jisho desu ka? Shiranai kotoba ga attara sugu shiraberareru you ni motte irun desu. Sore wa denshi jisho desu ka? Apakah itu kamus elektronik? Iya. Shiranai kotoba ga attara, kalau ada kosakata yang saya tidak tahu, sugu shiraberareru you ni, agar segera bisa mencari tahu, atau supaya bisa segera mencari tahu, motte irun desu, saya membawanya. Jadi dia kemana-mana bawa denshi jisho, tujuannya kalau misalnya ketemu dengan kosakata yang dia nggak tahu, supaya bisa segera mencari tahu. Sugu shiraberareru you ni. Ini pakai kata kerja bentuk potensial, karena dia mau bilang supaya bisa mencari tahu. Kita lanjut, contoh kalimat yang kedua. Kalenda no akai maru wa douyu imi desu ka? Gomi no hi desu. Wasurenai you ni tsukete arun desu. Kalenda no akai maru. Maru itu bulatan. Jadi bulatan merah yang ada di kalender. Douyu imi desu ka? Maksudnya apa? Atau artinya apa? Dijawab sama si B, gomi no hi desu. Hari sampah. Atau maksudnya hari membuang sampah. Wasurenai you ni, supaya tidak lupa. Tsukete arun desu. Saya menandainya. Tsukeru di sini artinya menandai atau memberi tanda. Maru wo tsukeru. Memberi tanda bulat. Kenapa dia ngasih tanda bulat? Wasurenai you ni. Supaya tidak lupa. Nah, ini contoh yang negatif. Dia tidak potensial, biasa aja. Wasurenai you ni. Supaya tidak lupa. Tsukete arun desu. Saya tandain. Kita lanjut contoh kalimat yang ketiga. Mou nihon no tabemono ni naremashita ka? Hai. Hajime wa taberaremasen deshita ga, ima wa nandemo taberareru you ni narimashita. Naremas itu artinya terbiasa, dari kata kerja nareru. Apakah kamu sudah terbiasa dengan makanan Jepang? Nihon no tabemono ni naremashita ka? Oh ya, partikelnya ni ya. Ini juga harus teman-teman perhatikan. Ni nareru, terbiasa dengan apa? Apakah sudah terbiasa? Jawabannya hai, iya, sudah. Hajime wa taberaremasen deshita ga? Awalnya saya tidak bisa makan. Ima wa, sekarang, nandemo taberareru you ni narimashita. Apapun bisa saya makan. Jadi dulu saya nggak bisa makan masakan Jepang. Tapi sekarang apapun sudah bisa saya makan. Ini menyatakan adanya perubahan. Dari sebelumnya tidak bisa, sekarang jadi bisa. Nerjemahin dalam bahasa Indonesianya, saya rasa nggak perlu pakai kata jadi. Ima wa nandemo taberareru you ni narimashita. Artinya, sekarang saya sudah bisa makan apa saja. Atau kalau mau maksain pakai kata jadi juga bisa aja. Sekarang saya sudah jadi bisa makan apa saja. Kita lanjut, contoh kalimat yang keempat. Chopin no kyoku ga hikeru you ni narimashita ka? Iie, mada hikemasen. Hayaku hikeru you ni naritai desu. Chopin ini nama musisi zaman dulu. Kyoku, lagu. Lagunya Chopin ini biasanya piano, karena musik klasik. Makanya di sini pakai kata hikeru. Hikeru you ni narimashita ka?
apakah kamu sudah bisa mainin lagunya Chopin? Iie, mada hikemasen. Enggak, masih belum bisa. Hayaku hikeru yo ni naritai desu. Saya ingin jadi cepat bisa. Atau saya ingin cepat bisa mainin lagunya Chopin. Nah, ini pola yo ni narimasu digunakan dengan bentuk keinginan. Menjadi yo ni naritai. Itu juga bisa. Saya ingin cepat bisa. Hikeru yo ni naritai desu. Ingin bisa naik sepeda, noreru yo ni naritai desu. Jadi pola kalimat ini juga sering ya digunakan dengan bentuk tai. Kita lanjut, contoh kalimat yang kelima. Atarashii michi ga dekimashita ne. Otto no inaka made 4 jikan de kaereru you ni narimashita. Atarashii michi, jalanan baru. Dekimashita, ini maksudnya sudah selesai dibangun. Sekarang sudah ada jalanan baru ya. Iya. Otto no inaka made, untuk sampai ke desa atau kampung suami saya, 4 jikan de kaereru you ni narimashita. Jadi bisa pulang dalam waktu 4 jam. Kaereru you ni narimashita. Ini maksudnya sebelum ada jalanan baru, mungkin lebih dari 4 jam. Bisa 5 jam atau 6 jam. Tapi setelah ada jalan baru, 4 jikan de kaereru you ni narimashita. Jadi bisa pulang hanya dengan 4 jam saja. Di situ kan ada perubahan ya. Dari sebelumnya 5 jam, sekarang jadi 4 jam. Kita lanjut, contoh kalimat yang ke-6. Amai mono wa tabenai desu ka? Dekiru dake tabenai you ni shite irun desu. Amai mono, di sini maksudnya makanan manis. Kamu nggak makan makanan manis? Iya. Dekiru dake, sebisa mungkin. Tabenai you ni shite irun desu. Atau saya usahakan untuk tidak makan. Tabenai kan tidak makan. Tabenai you ni shite irun desu, saya usahakan untuk tidak makan. Ini juga merupakan bentuk rutinitas, makanya pakai bentuk teiru. Jadi setiap hari dia mengusahakan untuk nggak makan yang manis-manis. Oh ya, pola ini memang sering digunakan dengan dekiru dake, yang artinya sebisa mungkin. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di buku bagian renshu, itu nanti ada banyak latihan yang menggunakan dekiru dake. Dekiru dake nani-nani yo ni shimasu. Sebisa mungkin saya usahakan tidak merokok. Dekiru dake tabako suwanai yo ni shite imasu. Dekiru dake di sini satu kata ya. Jadi bukan dekiru dengan dake. Karena kalau dipisah artinya jadi nggak nyambung. Dekiru kan bisa, dake kan hanya. Hanya bisa. Tapi bukan itu. Artinya sebisa mungkin. Dekiru dake. Kita lanjut, contoh kalimat yang ke-7. Shiken wa 9 時からです. Zettai ni okurenai you ni shite kudasai. Okuretara hairemasen kara. Hai, wakarimashita. Ujiannya mulai dari jam 9. Shiken wa 9 時からです. Zettai ni, pastikan. Wasurenai you ni shite kudasai. Usahakan jangan sampai telat. Okureru, telat. Okurenai you ni shite kudasai. Tolong usahakan jangan sampai telat. Pastikan besok kamu jangan sampai telat. Okuretara hairemasen kara. Karena kalau terlambat, kamu nggak bisa masuk. Hai, wakarimashita. Nah, ini pola you ni shimasu yang digunakan dalam bentuk perintah. Menjadi you ni shite kudasai. Secara makna kurang lebih sama seperti pola naide kudasai. Kalau naide kudasai kan artinya jangan. Okurenai de kudasai, jangan terlambat. Bedanya kalau naide kudasai itu perintahnya direct, langsung, jangan telat. Tapi kalau okurenai you ni shite kudasai, tolong usahakan jangan sampai telat. Kesannya lebih halus daripada naide kudasai. Jadi penggunaannya tergantung dari kebutuhan saja. Baik, jadi itu dia 7 contoh kalimat yang ada di bagian reibung. Berikutnya kita masuk ke bagian percakapan atau kaiwa. Judulnya Mainichi undo suru you ni shiteimasu. Setiap hari saya usahakan untuk olahraga. Ini percakapan antara announcer MC dengan Ogawa Yone. Ini ceritanya sebuah acara TV di mana MC-nya menginterview Ogawa Yone-san. Pertama, announcer-nya bilang seperti ini. Minasan, konnichiwa. Kyou no okyakusama wa kotoshi 80 sai no Ogawa Yone-san desu. Selamat siang semuanya. Kyou no okyakusama wa, tamu kita hari ini, kotoshi 80 sai no Ogawa Yone-san desu. Adalah Ogawa Yone-san yang tahun ini berusia 80 tahun. Jadi Ogawa-san ini usianya sudah 80 tahun ya. Terus dia bilang, konnichiwa. O genki desu ne. Ogawa-san sehat ya. Nanika tokubetsu na koto o shite irasshaimasu ka? Apakah Ogawa-san melakukan suatu hal yang khusus? Tokubetsu itu kan khusus, spesial. Irasshaimasu di sini merupakan bentuk sopan dari imas.
Jadi sama aja dengan nanika tokubetsu na koto o shite imasu ka? Apakah Ogawa-san melakukan suatu hal yang khusus untuk menjaga kesehatan maksudnya? Kemudian Ogawa-san jawab, mainichi undo suru you ni shite imasu. Setiap hari saya usahakan untuk berolahraga. Ditanya sama MC-nya, donna undo desu ka? Olahraga yang seperti apa? Dansu toka, suiie toka. Saikin 500 meter oyogeru you ni narimashita. Di sini ada toka yang fungsinya untuk memberikan contoh, misalnya dansa atau berenang. Suiie di sini artinya berenang. Saikin, akhir-akhir ini, 500 meter oyogeru you ni narimashita. Saya bisa berenang sejauh 500 meter. Di sini menyatakan adanya perubahan. Jadi sebelumnya dia nggak bisa berenang 500 meter, tapi sekarang sudah bisa. Oyogeru you ni narimashita. Sugoi desu ne. Tabemono wa? Wah, hebat ya, Ogawa-san. Kalau makanan, bagaimana? Maksudnya yang dimakan sehari-hari seperti apa? Apakah juga dijaga makanannya? Terus Ogawa-san bilang, nandemo tabemasu ga toku ni sakana ga suki desu. Apapun saya makan, terutama saya suka ikan. Toku ni sakana ga suki desu. Kemudian dilanjut, mainichi chigau ryori o tsukuru you ni shite imasu. Setiap hari saya usahakan untuk membuat masakan yang berbeda. Chigau ryori o tsukuru you ni shite imasu. Ini pola rutinitas, jadi belakangnya you ni shite imasu. Kemudian MC-nya bilang, atama to karada o yoku tsukatte irasharun desu ne. Ogawa-san banyak menggunakan kepala dan badan ya. Maksudnya itu untuk mikir dan bergerak. Menggunakan kepala itu untuk mikir, menggunakan badan itu untuk bergerak atau olahraga. Atama to karada o yoku tsukatte irasharun desu ne. Kemudian dijawab sama Ogawa-san, Rainen Furansu e ikitai to omotte imasu. Sore de Furansu go no benkyou mo hajimemashita. Iya, tahun depan juga saya ingin pergi ke Prancis. Furansu e ikitai to omotte imasu. Sore de, oleh karena itu, makanya Furansu go no benkyou mo hajimemashita. Saya juga mulai belajar bahasa Prancis. Kemudian MC-nya bilang, nandemo challenge suru kimochi ga taisetsu nan desu ne. Dalam hal apapun, challenge suru kimochi, perasaan untuk menantang diri sendiri. Challenge di sini itu maksudnya challenge, tantangan. Jadi dalam hal apapun, perasaan untuk menantang diri sendiri itu taisetsu nan desu ne, penting ya. Tanoshii ohanashi, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak atas cerita yang menyenangkan. Ohanashi di sini maksudnya cerita yang diceritakan oleh Ogawa-san. Tanoshii ohanashi, domo arigatou gozaimashita. Jadi itu dia bagaimana cara menggunakan pola yoni, kemudian yoni narimas, dan juga yoni shimas dalam percakapan sehari-hari. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa membuat kalimat dengan pola kalimat ini, karena cara penggunaannya cukup mudah, hanya dengan kata kerja plus yoni atau yoni narimas dan juga yoni shimas. Yang susah adalah untuk membedakan. Jangan sampai tertukar. Sekarang mungkin teman-teman masih ingat, karena baru belajar. Tapi kalau udah lewat 1 minggu atau 1 bulan, pasti lupa. Teman-teman ingat aja, kalau yoni yang dipakai sendiri artinya agar atau supaya. Sedangkan yang digunakan dengan narimas artinya menjadi bisa. Narimas kan artinya menjadi, jadi masih ada clue-nya. Gampang untuk mengingat yoni narimas. Yang agak susah itu yoni shimas, karena ini tidak ada clue-nya. Yoni shimas artinya saya usahakan, atau saya mengusahakan. Mungkin ini yang butuh usaha ekstra buat teman-teman untuk menghafal, karena tidak ada clue-nya. Ingat aja, yoni shimas atau yoni suru artinya saya usahakan. Baik, jadi itu dia semua pola kalimat yang ada di bab ke-36 ini, yaitu yoni, yoni narimas, dan juga yoni shimas. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sore dewa, mata.